Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis kitab Sunan Tirmidzi dan kita masih membahas kitabus shalah sampai pada hadis 351. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu ma jaa, bab tentang fi sholati ala dabbah, salat di atas kendaraan, haitsuma, kemanapun tawajjahat bihi, kendaraan itu menghadap. Jadi hukum asalnya kita itu tidak boleh salat kecuali menghadap kiblat. Tidak menghadap kiblat tidak sah, karena menghadap kiblat ini termasuk dari syarat sah salat. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana menghadap kiblat tidak termasuk dari syarat sahnya salat. Apa itu pengecualiannya? Mari kita lihat hadis 351. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala ba'athani, telah mengutus saya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, pada satu hajat. Fajituhu, maka saya datang kepada Nabi wa huwa yusalli, beliau sedang salat ala rahilatihi, di atas kendaraannya, nahwal masyriq, ke arah timur. Ke arah timur berarti tidak menghadap ke arah kiblat. Wa sujudu, sementara sujud itu akhfadu, lebih rendah, minar ruku'i, daripada ruku'. Hadis ini menunjukkan tiga hal. Yang pertama, bahwasanya seorang boleh mengutus orang merdeka untuk suatu hajat. Ba'atsani nabiyyu fi hajah. Jadi ini tidak termasuk memperbudak, karena kita menyuruh atau meminta bantuan atas kerelaan dia. Tidak ada masalah seperti ini, tidak termasuk dalam bab memperbudak orang merdeka. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi salat sunnah di atas kendaraan, ala rahilatih, dan waktu itu tidak menghadap ke arah kiblat, karena di sini disebutkan nahwal masyriq, ke arah timur. Makkah di selatan, Madinah di utara. Nah, perjalanan Nabi kalau antara Makkah dengan Madinah atau sekitar situ, maka pasti salatnya menghadap, ada kalanya ke arah utara atau ada kalanya ke arah selatan. Nah, di sini malah salatnya menghadap ke arah timur, berarti tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi ini hanya di dalam salat sunnah. Karena itu muncul kaidah mengatakan an-naflu awsa' minal fardi. Amalan sunnah itu lebih luas daripada amalan wajib. Untuk amalan wajib harus turun dari kendaraan, harus menghadap kiblat. Untuk salat sunnah tidak harus turun dari kendaraan dan tidak harus menghadap ke arah kiblat pada saat kita di atas kendaraan tadi. Atau kaidah yang semisal adalah yajuzu fin nafli ma la yajuzu fil fardi. Diperbolehkan di dalam amalan sunnah sesuatu yang tidak diperbolehkan pada amalan wajib. Nah, maka hukum ini khusus untuk salat sunnah, bukan untuk salat wajib. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita salatnya dengan duduk, karena kan duduk di atas kendaraan, maka posisi sujud kita itu membungkuk lebih rendah daripada posisi ruku'. Jadi pas ruku' membungkuk sedikit, pas sujud membungkuknya lebih banyak. Kemudian di sini Imam Tirmidzi menjelaskan bahwasanya inilah yang dilakukan oleh seluruh ulama
kami tidak mengetahui adanya perselisihan di antara mereka bahwasanya boleh seseorang salat di atas kendaraan, tapi salat sunnah ke arah manapun, baik itu menghadap kiblat atau tidak menghadap ke arah kiblat. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Saya tambahkan, ringkasnya, salat tidak menghadap ke arah kiblat itu sah hanya dalam dua kondisi. Kondisi pertama ini, yaitu salat sunnah di atas kendaraan, tidak harus menghadap ke arah kiblat. Kondisi yang kedua, ketika seseorang bingung arah kiblat, kemudian dia berijtihad, menurut saya kiblatnya sana, ternyata ketahuan bahwa kiblatnya salah. Nah, seperti ini sudah sah. Dan ini pembahasannya sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Ini karena pengajiannya tidak hanya di sini ya, maka saya ringkaskan kajian yang sebelumnya. Berikutnya babu ma jaa fi sholati, bab salat ila rahilah, menghadap kepada kendaraan. Zaman dulu kendaraannya adalah unta. Nah, apakah boleh kita salat menghadap ke arah unta ataukah tidak diperbolehkan? Mari kita lihat hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW salat ila ba'irihi, menghadap kepada unta beliau, au qala rahilatihi, rahilah itu unta yang kuat. Wa kana, dan adalah beliau yusalli salat ala rahilatihi, di atas kendaraannya, di atas untanya, haitsuma, ke arah manapun, tawajjahat bihi, unta itu menghadap bersama beliau. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh seseorang salat menghadap ke arah unta. Ini kenapa sih dibahas? Salat menghadap ke arah unta, kenapa dibahas? Ya. Karena adanya larangan salat di tempat unta berkumpul. Unta setelah minum di tempat minum, kemudian dia akan istirahat. Namanya ma'atin. Ma'atin itu tempat kumpulnya unta setelah mereka minum, tempat rehatnya unta. Nah, itu ada larangan kita salat di situ. Tapi ternyata kalau hanya sekedar salat menghadap unta, maka tidak dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Imam Tirmidzi mengatakan, inilah pendapat sebagian ulama, tidak masalah salat menghadap ke arah unta sebagai sutroh. Tapi kalau salat di tempat unta menderung, maka memang itu ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya babu ma jaa idza hadaral asya, bab tentang apabila sudah datang makan malam, wa uqimatis shalah, sementara salat sudah diiqamati, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Ini gambarannya paling gampang adalah untuk orang puasa, Pak. Orang puasa sudah disiapkan makan malam untuk buka puasa, terus diqamati salat maghrib. Salat maghrib dulu atau makan dulu. Nah, maka inilah hadis yang menjelaskan masalah itu. Hadis 353 dari Anas, dia sampai dengan hadis ini kepada Nabi, maksudnya ini dari sabda Nabi. Nabi mengatakan, idza hadaral asya'u, ketika sudah datang waktu makan malam, ketika sudah datang makan malamnya, wa uqimatis salatu, dan salat isya atau salat maghrib sudah diqamati, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu. Kenapa kita disuruh memulai makan malam terlebih dahulu? Ini disebabkan karena supaya kita di dalam salat kita bisa khusyuk, sehingga kita disuruh untuk makan malam dulu. Karena kalau sudah disiapkan masakannya sementara kita malah nekat salat, nanti malah terbayang masakan tersebut. Apalagi masakannya enak sekali, baunya mengganggu, menyebabkan liurnya keluar terus. Nah, ini tidak akan khusyuk salat kita. Karena itulah para ulama mengatakan, kalau seseorang itu sudah kenyang sehingga dia tidak membutuhkan makan, maka hadis ini nggak berlaku. Karena orang yang sudah kenyang sekali dan tidak membutuhkan makan, dikasih hidangan apapun dia nggak tergiur. Nah, maka ini hadis ini maksud akhirnya itu adalah untuk menjaga kekhusyuan. Dan para ulama mengatakan al-khusyuk ruhus shalah. Khusyuk itu adalah rohnya ibadah salat. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an secara isyarat,
Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman, yaitu masuk surga, yaitu orang-orang yang mereka salatnya khusyuk. Nah, di sini Allah tidak sebutkan panjang atau lama, tapi Allah sebutkan khusyuknya. Maka inti salat itu adalah khusyuknya. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi perkataan para ulama, antara lain perkataan Imam Ahmad mengatakan, yabda'u bil asya, silahkan dimulai makan malamnya, wa in fatatuhu shalah fil jamaah, meskipun sampai terlambat salat jamaah. Jadi misalnya imamnya cepat salatnya, salat maghrib 3 rakaat, salatnya cepat. Kalau kita makan sampai selesai, maka jamaah sudah habis. Kata Imam Ahmad, lakukan makan malam dulu. Kenapa? Manut taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Waqi' mengatakan, yabda'u bil asya, memulai makan malam, idza kana ta'aman yakhafu fasadah, apabila makanan itu adalah makanan yang dikhawatirkan akan rusak kalau ditinggal salat terlebih dahulu. Ini tafsiran dari Imam Waqi', ini tafsiran yang menyelisihi ulama-ulama yang lain. Kalau Imam Ahmad tidak mempedulikan apakah makan malamnya itu cepat rusak ataukah tidak, pokoknya makan malam sudah siap, maka dia dahulukan makan malam. Imam Tirmidzi setelah menyebutkan pendapat Imam Waqi' ini, beliau berkomentar, walladzi dzahaba ilaihi ba'du ahli ilm. Adapun pendapat yang pertama itu adalah asbahu bil ittiba', itu lebih pantas untuk diikuti. Asbahu bil ittiba', lebih pantas untuk diikuti. Boleh juga diartikan asbahu bil ittiba' itu lebih sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ittiba' ini mengikuti sunnah Nabi. Wa innama aradu alla yakuma ar-rajul ila shalah wa qalbuhu masyghul bisababi syai'. Maksud hadis ini adalah seseorang jangan sampai sholat sementara hatinya sibuk terhadap suatu urusan yang lain, dalam hal ini makan malam. Ibnu Abbas mengatakan, la naqumu ila shalah, kami tidak mau melakukan salat, wa fi anfusina syai', sementara dalam hati kami ada sesuatu kesibukan sehingga kami tidak bisa salat dengan khusyuk. Karena itu di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan tidak dipedulikan ini makan malam yang bagaimana. Menyelisih mereka Imam Waqi', beliau mengatakan bahwa ini khusus makan malam yang dikhawatirkan rusak. Tapi kemudian dibantah atau ditolak oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Berikutnya 354, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW berkata, idza wudi'al asya, kalau sudah diletakkan makan malam, wa uqimatis shalah, diqamatis salat, fabda'u bil asya, mulailah makan malam dulu. Dan Ibnu Umar itu makan malam padahal dia mendengar suaranya imam. Jadi bacaannya imam kedengaran, dia tetap nekat melanjutkan makan malamnya. Kenapa? Ini karena ittiba, karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran Nabi itu adalah ajaran yang terbaik, sehingga kita mengikuti saja ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sholati inda nu'as, bab salat ketika ngantuk. Hadis 355 dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa ahadukum, kalau seseorang ngantuk, wa huwa yusalli, sedang salat, falyarqud, maka hendaklah dia tidur. Maksudnya apa? Segera diselesaikan salatnya, segera dia tidur. Hatta yalhaba anhu naum, sehingga lenyaplah ngantuk darinya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa yan'as, karena seseorang itu kalau nekat salat dalam kondisi ngantuk, fala'allahu yadhhabu liyastaghfir, barangkali dia itu berbuat ingin istighfar, fayasubba nafsah, tapi malah mencela diri sendiri. Jadi akan mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, malah salah menjadi Allahumma adzibni, ya Allah siksalah saya. Atau misalnya mengatakan as'aluka rahmataka, ya Allah saya minta rahmatmu, malah salah as'aluka adzabaka, saya minta siksamu. Atau misalnya mengatakan Allahumma adkhilnil jannah wa najjini minan nar, malah kebalik, Allahumma adkhilnin nar wa najjini minal jannah. Nah, kebalik-kebalik salah seperti itu gara-gara ngantuk, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Dari sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama,
bahwasanya kalau seseorang itu ngantuk maka jangan dia paksa diri untuk sholat, karena mata ini juga punya hak, Pak. Anda ngantuk berarti belum cukup tidurnya, maka dicukupkan dulu tidurnya. Rasulullah pernah melihat seorang istri Nabi SAW sholat tahajud itu pakai tali, Pak. Jadi ini dua tiang ya, kemudian diikat tali antara kedua tiang tadi. Sholatnya itu sambil mancik tiang tadi, sehingga ketika ngantuk itu tidak akan jatuh ya, karena dia ngambang pada tiang tersebut. Rasulullah melihat itu, beliau katakan putus itu talinya. Jangan sampai seseorang sholat dengan cara seperti itu termasuk tanattu', berlebih-lebihan. Padahal berlebih-lebihan dalam agama itu menyebabkan kebinasaan, itu tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, halaka, pasti binasa al-mutanatti'un, orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah atau dalam agama. Hadis riwayat Muslim. Jadi ibadah itu yang normal saja ya. Terlalu jelek, rendah ya nggak baik, terlalu tinggi, terlalu berlebihan juga nggak baik. Sedang-sedang itu adalah yang terbaik. Kemudian yang kedua, dari hadis ini kita ambil pelajaran secara umum bahwa sholat itu hendaklah orang paham apa yang dia ucapkan. Nah, dari situlah sebabnya kenapa tidak boleh umat Islam ini minum minuman keras. Karena kalau minum minuman keras ketika sholat itu tidak sadar apapun yang diucapkan oleh dirinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian itu mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk. Ini di awal Islam dulu masih boleh minum minuman keras, mabuk masih boleh. Tapi yang mabuk tidak boleh mendekati salat. Karena pernah Sayyidina Ali mabuk ketika habis minuman keras, kemudian membaca surat Al-Kafirun itu salah-salah. La a'budu ma ta'budun menjadi a'budu ma ta'budun. Atau kalau orang Indonesia mungkin surat Al-Kafirunnya enggak rampung-rampung, enggak sampai lakum dinukum waliyadin, karena diputer terus ya. Karena ayatnya mirip nih. Nah, itu gara-gara mabuk. Nah, maka mabuk tidak boleh sholat gara-gara dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Maka sholat itu harus sadar apa yang diucapkan. Karena itu bagi yang belum tahu apa makna ucapan sholat dia, hendaklah mempelajari. Apa sih arti dari Allahu Akbar? Dipelajari. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, doa iftitah itu. Apa sih maksudnya itu? Dipelajari. Seandainya susah untuk mempelajari karena kita bukan orang Arab, maka minimal panjenengan tahu global maksudnya itu apa. Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkanlah baini wa baina khataayaya, antara saya dengan dosa-dosa saya. Berarti intinya kita minta dijauhkan dari perbuatan maksiat atau dari dosa. Nah, intinya globalnya kita paham sudah cukup. Tapi seandainya kita paham per kata lebih bagus. Sehingga kita salat membaca sesuatu itu betul-betul sadar apa yang kita ucapkan. Orang yang sadar dengan apa yang diucapkan dalam salat itu pasti salatnya bisa berpengaruh terhadap dirinya. Orang salat membaca assalamualaikum, assalamualaikum di akhir salatnya. Selamat untuk kamu yang ada di kananku, selamat untuk kamu yang ada di kiriku. Nah, enggak mungkin orang yang salat dengan khusyuk, dengan paham apa yang dia ucapkan, setelah mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian sampai rumah ganggu tetangga, nuduh orang. Enggak mungkin. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan assalamualaikum. Kalau kamu semuanya selamat dari gangguan saya, enggak akan saya ganggu. Nah, maka yang mengganggu orang lain dengan sengaja itu berarti menunjukkan bahwa dia tidak paham apa yang dia ucapkan dalam salat dia tersebut. Berikutnya babu ma jaa fi man zara qauman, bab tentang orang yang menziarahi suatu kaum fala yusalli bihim, maka janganlah dia salat mengimami mereka. Nah, ini dasarnya, Pak. Saya di sini datangkan menziarahi saja kan. Saya bukan orang sini. Nah, sementara sudah ada imamnya, ya sudah, imamnya yang jadi imam yang biasanya jadi imam. Saya yang hanya berziarah datang ke sini, maka fala yusalli bihim, jangan salat mengimami mereka. Saya dilarang oleh Nabi salat mengimami mereka. Apakah hadisnya sahih? Mari kita lihat. Dari seorang laki-laki. Seorang laki-laki berarti tidak jelas orangnya ini siapa. Ini sebenarnya menyebabkan bahwa sanadnya tidak sahih. Tetapi ringkasnya hadis ini sahih kata Imam Tirmidzi karena dikuatkan oleh sanad-sanad yang lain atau hadis-hadis yang semakna.
adalah Malik bin Huwairits datang kepada kami di musalla kami ngobrol-ngobrol. Lalu datanglah waktu sholat pada suatu hari, maka kami berkata kepada Malik bin Huwairits, taqaddam, silahkan anda maju. Kenapa Malik ini disuruh maju? Karena dia sahabat Nabi. Nah, sementara jamaah situ bukan sahabat Nabi, maka mereka mempersilahkan sahabat Nabi maju. Faqala, maka Malik menjawab, liyataqaddam ba'dukum, silahkan salah satu kalian yang maju seperti biasanya sampai nanti saya ceritakan kepada kalian kenapa saya tidak mau maju. Setelah itu dia menyampaikan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara qauman, siapa yang menziarahi suatu kaum, fala ya ummahum, jangan mengimami mereka, wal ya ummahum rajulun minhum, dan hendaklah mengimami mereka seorang dari mereka sendiri. Ketika membaca hadis ini saya mikir, Pak, apa hikmahnya kenapa disuruh yang imami itu yang biasanya? Menurut saya wallahu alam, bisa jadi hikmahnya adalah karena kalau yang ngimami orang lain itu nanti tidak tahu kebiasaannya di situ. Misalnya nih, kebiasaannya di situ orangnya sholatnya lama-lama. Nah, saya sholatnya biasanya nggak lama. Begitu saya imami, maka mereka nanti ngibai saya. Wah, ustadz sholatnya cepat tenan ke. Ustadz kok kayak ngono kuwi. Nah, malah jadi dosa mereka ngibai saya. Atau sebaliknya, panjenengan biasanya sholat tidak lama-lama, kemudian saya ngimami terlalu lama menurut mereka, padahal menurut saya biasa saja. Nah, akhirnya jadi kacau. Atau kalau dalam kasus kekinian misalnya ada Muhammadiyah, ada NU. Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut. Nah, ini kalau diimami oleh orang yang tidak biasa kunut, padahal di situ biasanya kunut, nanti jadi masalah. Nah, ini wallahu alam, hikmahnya tampaknya seperti itu. Okay? Memang di sini Nabi tidak menyebutkan hikmahnya. Nah, boleh kita mencari-cari apa sih hikmahnya dibalik dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian di sini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Pendapat pertama, mayoritas para ulama berpendapat sahibul manzil ahaqqu bil imamah minaz zair, bahwa pemilik rumah itu lebih berhak untuk ngimami daripada yang berziarah. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bahwasanya apabila sudah diizinkan oleh pemilik rumah, maka tidak masalah dia mengimami dia. Nah, jadi pendapat mayoritas ulama tidak membeda-bedakan, mau diizini mau tidak diizini oleh imam yang biasanya, tetap yang ziarah nggak usah ngimami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ tidak memperkecualikan, kecuali kalau diizinkan, nggak ada kata-kata itu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan apa? Kalau sudah diizinkan maka tidak ada masalah. Ishaq bin Rahuyah berdalil dengan hadis ini, maka dia syaddada, mengeraskan hukum, jangan seseorang sholat mengimami pemilik rumah meskipun diizinkan oleh si pemilik rumah, enggak, tetap harus sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan demikian juga kalau di masjid, jangan mengimami di masjid kalau dia menziarahi mereka, hendaklah yang mengimami di masjid tadi adalah seseorang dari mereka, yaitu yang biasanya jadi imam. Nah, ini saya ngikuti pendapat siapa? Mayoritas para ulama, demikian juga termasuk diantaranya adalah Imam Ishaq bin Rahuyah ini, bahwa saya tidak ngimami. Tetapi pendapat yang kedua ini, bahwasanya kalau sudah diizinkan boleh untuk ngimami, ini pendapat yang punya dalil, Pak. Mari saya tampilkan dalilnya. Takrimatihi. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. La ya ummur rajulu fi sultani, janganlah seseorang itu mengimami orang lain dalam kekuasaannya. Wala yujlasu ala takrimatihi, dan jangan duduk di atas kursi khususnya fi baitihi, yang ada di rumahnya, illa biiznih, kecuali kalau sudah diizinkan. Nah, ini jelas ada kata-kata kecuali kalau sudah diizinkan, berarti nggak apa-apa. Lah kalau memang hadis ini jelas dan sahih, kenapa masih ada perselisihan pendapat? Perhatikan.
Di sini Rasul sebutkan dua hal. Satu, jangan ngimami seseorang pada wilayah kekuasaannya. Dua, jangan duduk di kursi khususnya yang ada di rumahnya. Lalu setelah menyebutkan dua hal, Nabi mengatakan illa bi'ilnih, kecuali dengan izin si pemiliknya. Nah, kecuali dengan izin ini kembali kemana? Kembali ke masalah 1 dan 2 atau kembali ke masalah terdekat? Masalah terdekat yang ini tadi, duduk di atas kursi khusus. Sebagian ulama katakan ini illa bi'ilnih, ini hanya kembali ke kalimat kedua. Jangan duduk di atas kursi khususnya yang ada di rumahnya kecuali kalau si pemilik kursi mengizinkan. Ini bicara itu saja, nggak bicara masalah pengimaman tadi. Nah, makanya muncul perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala dalam hal ini. Itu gara-gara apa? Gara-gara hadisnya, lafalnya diperselisihkan maknanya oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tapi ringkasnya, bahwasanya pendapat yang mengizinkan kalau sudah membolehkan menjadi imam, kalau sudah diizinkan oleh pemilik rumah atau pemilik atau imam rawatib masjid, nah itu tidak ada masalah sama sekali. Ada dalil ini tadi. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang karahiyati, makruhnya ayyahussal imam, imam itu mengkhususkan nafsahu untuk dirinya sendiri berdoa, ketika berdoa. Di sini disebut makruh, tapi sudah saya jelaskan dulu bahwa kata-kata makruh ini menurut ulama zaman dulu itu bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh betul. Nah, sekarang di sini maksudnya apa ini? Apakah makruh ataukah haram? Kita lihat hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Thauban bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu, tidak halal limri'in, bagi seseorang ay yang duru, melihat fi jawfi baiti imri'in, pada tengah rumahnya seseorang yang lain, hatta yasta'dina, sampai dia minta izin. Fa in nadhar, kalau nekat melihat, faqad dakhal, berarti sama dengan dia sudah masuk alias masuk tanpa izin. Padahal masuk tanpa izin ke rumah orang hukumnya haram, karena termasuk nggosop, yaitu ngambil hanya orang lain tanpa izin. Ini masalah pertama, nggak ada kaitannya dengan bab. Masalah yang kedua, wala ya umma qauman, janganlah dia itu mengimami satu kaum, fayakhussa nafsahu, lalu mengkhususkan untuk dirinya bid'awatin, dengan doa, dunahum, tanpa mereka. Jadi berdoa untuk diri sendiri padahal diamini oleh para jamaah. Gambarannya misalnya doa kunut, Pak. Doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Nah, ini menjadi imam tidak boleh membaca Allahumma hdini, harus diubah menjadi Allahumma hdina. Kenapa? Karena diimami oleh jamaah. Jadi ini maksudnya doa yang diimami oleh para jamaah. Tapi kalau doa yang tidak diimami oleh para jamaah, hadis ini tidak berlaku. Misalnya duduk di antara dua sujud, kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, itu tidak harus diubah Rabbighfirlana, Rabbighfirlana, karena nggak diaminkan. Inilah pemahaman hadis ini menurut mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Meskipun saya jujur, ada sebagian kecil ulama berpendapat doa apapun harus imam itu mengubahnya menjadi kami. Rabbighfirli diubah menjadi Rabbighfirlana. Tapi ini pendapat yang tidak populer. Terus fa in fa'ala, kalau dia nekat melakukan, faqad khanahum, berarti sudah mengkhianati mereka. Nah, hadis ini derajatnya apa? Kata Imam Tirmidzi haditsun hasan, hadisnya hasan. Tapi kata Syekh Albani hadis ini dhaif, sehingga saya kasih di sini tanda garis bawah. Nah, maka ringkasnya hadis ini masih diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Kalau derajatnya masih diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak begitu kuat untuk menetapkan hukum haramnya. Sehingga kata-kata karahiyah ini tergantung kepada apa derajat hadisnya. Kalau derajat hadisnya sahih atau hasan sebagaimana kata Imam Tirmidzi, berarti karahiyah di sini haram, Pak. Karena di sini disebutkan khanahum, berarti sudah khianat. Sementara khianat itu diancam oleh Nabi masuk ke dalam neraka. Wal khiyanatu finnari, al makru, makar, wal khadi'atu, dan nipu, wal khiyanatu, dan khianat, finnar, semuanya di neraka. Sahih. Nah, berarti kalau dia katakan khianat, berarti apa? Diancam masuk neraka. Maka ini maksudnya adalah hukumnya bukan makruh, tapi hukumnya adalah haram.
Ya, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini derajatnya dhaif, maka karena dhaif tidak begitu kuat untuk menetapkan hukum haram, maka bisa bermakna makruh betul. Kemudian bagian terakhir dari hadis ini, wala yaqumu ila shalah, jangan seseorang itu berdiri menuju salat wa huwa haqin, dalam keadaan dia menahan buang air kecil, kebelet pipis kemudian nekat salat, nggak boleh. Supaya dia bisa khusyuk salatnya, maka pipis terlebih dahulu. Nah, kalimat terakhir ini saya kasih tanda kurung, ini sengaja untuk menunjukkan bahwa khusus kalimat yang terakhir ini derajatnya sahih dari hadis yang lain. Jadi yang didhaifkan Syekh Albani ini pada kalimat pertama dan kedua. Meskipun bukan berarti kalau hadisnya dhaif hukumnya tidak terpakai, bukan begitu ya. Hukumnya terpakai dengan sebab dalil-dalil yang lain, hanya saja tidak bisa kita memastikan ini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hadisnya tidak sahih dari beliau. Sebagai tambahan, orang Arab menyebut hakin itu orang yang menahan pipis. Kalau dia menahan BAB, maka nunnya diganti ba menjadi apa? Hakib. Kalau dia menahan kentut, itu disebut haziq. Nah, jadi hakin atau haqib atau haziqa, ini intinya adalah menahan. Coba diperhatikan, ha qaf nun, ha qaf ba, ha zain qaf. Berarti di sini ada dua huruf yang sama, ha qaf semua. Nah, ingat-ingat kaidah dalam bahasa Arab, kalau ada dua kata yang lebih banyak miripnya daripada bedanya, maka pasti ada kemiripan makna. Hakin menahan pipis, hakib menahan BAB, hazik menahan kentut, sama-sama menahan. Kenapa? Karena dua huruf sama, ha qaf ha qaf ha qaf. Nah, sehingga bahasa Arab itu sebenarnya gampang karena ada kaidah seperti ini. Panjenengan pernah mendengar kata-kata hakin, nggak pernah mendengar kata-kata hakib, tapi bisa mengartikan hakib dengan meraba-raba tadi. Ini pasti mirip ini. Kenapa? Karena hurufnya sama. Nah, seperti itu cara menerjemahkan bahasa Arab, sangat-sangat mudah. Tidak benar bahwasanya bahasa Arab itu susah, itu nggak benar. Berikutnya, bab majaa, bab tentang fiman amma qauman, mengimami suatu kaum wa hum lahu karihun, padahal orang-orang tidak suka terhadap dia. Hadis 358 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, la'ana telah melaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatan, 3 orang. 1, rajulun, seseorang, amma qauman, mengimami suatu kaum, wa hum lahu karihun, padahal mereka itu benci kepada dia. Yang kedua, imra'atun, seorang wanita, istri, batat dia bermalam, wa zaujuha 'alaiha sakhit, sementara suaminya murka kepadanya. Ya, misalnya diajak hubungan tidak mau. Yang ketiga, wa rajulun, dan seseorang, sami'a hayya 'alal falah, mendengar ucapan hayya 'alal falah, thumma lam yujib, kemudian tidak mau mendatangi. Ini hadisnya derajatnya apa ini? Mari kita cek dulu apa derajat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Karena di tempat saya kok tidak ada tanda garis bawahnya, itu biasanya berarti disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, di sini ternyata kata Syekh Al-Albani dhaif. Ini saya kelewatan ya. Maksudnya ini saya kasih tanda garis bawah menunjukkan hadisnya dhaif. Adapun dhaifnya kenapa? Sudah disebutkan oleh Imam Tirmidzi di sini, karena ada rawi bernama Muhammad bin Qasim. Ini seorang perawi yang laisa bil hafid. Ini Muhammad bin Qasim. Ini dia tidak hafal. Nah, orang yang tidak hafal, yang hafalannya lemah, itu dianggap hadisnya apa? Dhaif. Oh, ini sudah ada ya, dhaiful isnad jiddan, ini perkataan Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan makna dari hadis ini. Beliau mengatakan, waqad kariha qaumun min ahli ilm, para ulama membenci bahwasanya seorang itu mengimami satu kaum sementara mereka tidak suka kepadanya. Fa idza kana al-imam ghairu zalim, tapi kalau imamnya bukan imam yang zalim, fa innamal itsmu 'ala man kariha, maka dosanya justru bagi orang yang membencinya. Jadi maksudnya para ulama, mereka benci kepada imam tadi itu karena kezalimannya.
atau karena keburukannya, atau karena kesalahannya dalam menjadi imam. Misalnya menjadi imam terlalu cepat, 23 rakaat 7 menit, maka jamaahnya kecontalan, itu sehingga mereka benci sama dia, maka itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Atau bacaannya tidak benar, alhamdulillahi rabbil ngalamin, para jamaah nggak senang, ini orang bacaannya jelek kok ngimami, itu yang dimaksud ya. Tapi kalau dia adalah orang yang baik bacaannya, baik amalannya, kemudian sholatnya sesuai sunnah, tapi justru karena sesuai sunnah orang-orang pada benci. Sebelum sholat dia ngatur soft, laki-laki yang rambutnya panjang dikucir dia suruh lepas, itu kucirnya dilepas dulu mas, karena nggak boleh sholat laki-laki dengan rambutnya terkucir. Maka orang-orang pada benci karena dia cerewet sebelum sholat ngatur-ngatur. Itu yang salah, yang dosa justru yang membenci. Imamnya sudah benar. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini maksudnya adalah kalau hanya yang membenci 1 atau 2 atau 3 maka nggak ada masalah, dia salat, tidak termasuk hadis ini. Kalau yang membenci adalah aktsarul qaum, mayoritas dari jamaah, itulah yang dimaksud hadis ini. Namanya orang itu nggak pernah tidak punya musuh, Pak. Namanya orang tidak pernah tidak ada yang membenci, itu nggak ada. Pasti ada saja yang benci. Nabi Muhammad SAW orang terbaik saja ada yang benci beliau. Karena itu maksud hadis ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal adalah kalau dibenci oleh aktsarul qaum, mayoritas tidak suka, itu berarti memang dia jelek. Kalau yang tidak suka cuma 1-2, yaitu paling gara-gara ada masalah tertentu saja, nggak ada kaitannya sebenarnya dengan keburukan yang ada pada orang tersebut. Berikutnya 359 dari Amr bin Harith, dia mengatakan, kana yuqal, dulu dikatakan, asyaddun nasi adzaban itsnan, orang yang paling dahsyat siksanya 2 orang. 1, imra'atun asad zaujaha, istri durhaka sama suami. 2, imamu qaumin wa hum lahu karihun, mengimami suatu kaum padahal mereka benci sama dia. Kemudian Mansur mengatakan, kami bertanya tentang imam, maka dijawab, innama ana bihadza al-a'immatadz zalamah. Yang dimaksud itu adalah para pemimpin-pemimpin yang zalim sehingga dibenci oleh para jamaah. Adapun orang yang menegakkan sunnah Nabi, maka kalau dibenci, dosanya itu ditanggung oleh orang yang membenci. Ya, imamnya tidak salah sama sekali. Saya jadi teringat Ibnul Qayyim, Pak. Ibnul Qayyim itu terkenal sholatnya lama. Kalau dia ditegur, Mbah Imam, sholatnya terlalu lama ini, jangan terlalu lama. Beliau nekat, sholatnya tetap dilamakan. Karena beliau membaca hadis-hadis Nabi, banyak Nabi itu memanjangkan sholatnya. Misalnya Nabi mengimami dengan surat Shofat, itu panjang, Pak, beberapa halaman tuh, tidak cukup 2 halaman. Jadi meskipun Nabi menyuruh untuk menjadi imam itu ringan, tidak terlalu panjang, tapi prakteknya beliau sendiri malah panjang. Sehingga Ibnul Qayyim tetap memanjangkan sholatnya. Nah, ini tidak termasuk insya Allah dalam hadis ini karena sudah sesuai sunnah. Hadis 360 dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun, ada 3 orang la tujawizu salatuhum adhanahum, salatnya tidak melewati telinga." Ini telinga. Maksudnya apa? Salatnya tidak naik ke atas. Karena amal kita ini naik ke atas, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Hanya kepada Allah naik ucapan yang baik dan amal soleh itu mengangkatnya. Kemudian beliau mengatakan yang pertama, al-abdul abik, budak yang minggat hatta yarji, sampai dia pulang. Selama belum pulang, salatnya enggak diterima. Maka budak kalau muslim dan paham agama enggak bakal minggat. Meskipun majikannya sedang safar jauh, nggak akan dia minggat. Yang kedua, wa mra'atun batat, seorang wanita yang dia bermalam, wa zaujuha 'alaiha sakhit, sementara suaminya murka. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun, imam suatu kaum sementara mereka itu benci kepadanya. Sama ya. Dan hadis ini derajatnya sahih. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kalau masih ada pembahasan, kalau ada sisa waktu, dipersilahkan. Monggo silakan. Iya.
Ya. Nah. Ya. Ya. Baik, yang pertama, bagaimana kalau kita di atas kereta? Di atas kereta sama dengan di atas onta, hukumnya sama. Tidak boleh sholat wajib di atas kereta, karena sholat wajib harus turun dari kendaraan, kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa, kaidah mengatakan darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat menyebabkan boleh sesuatu yang asalnya dilarang. Itu kalau darurat saja. Sehingga kalau nunggu turun dari kereta sudah habis waktunya, maka tidak boleh kita salatnya nunggu turun kereta. Ya, salatnya di kereta karena terpaksa. Nah, terus gimana menghadapnya? Ya, terserah keretanya, karena kita tidak bisa menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Tapi kalau ada tempat di kereta yang kita bisa menghadapkan diri kita ke arah kiblat, kita wajib berada di situ. Dan ternyata kereta itu ada musolanya, Pak. Saya dulu naik kereta itu nggak tahu kalau ada musolanya. Baru belakangan ini saya tahu bahwasanya di kereta ternyata ada musolanya. Nah, sudah disiapkan, meskipun hanya kecil ya, tapi nggak ada masalah, itu bisa digunakan untuk sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang sholat yang lama, itu kalau Mu'adz bin Jabal ditegur oleh Nabi itu karena lamanya berlebihan. Adapun Ibnu Qayyim itu sholatnya lama, tapi bukan lama yang berlebihan, lama yang masih normal. Mu'adz bin Jabal itu membacanya surat Baqarah. Dan para ulama mengatakan dulu salaf itu, ulama salaf itu, kalau sudah memulai satu surat itu akan dibaca sampai habis. Nah, sehingga ketika dia membaca Al-Baqarah itu ya sampai rampung Baqarah diselesaikan. Nah, bayangkan sholat isya sudah pada ngantuk, orang-orang miskin mereka sudah lelah kerja merawat unta, diimami surat Baqarah, siapa yang kuat? Nah, maka Nabi marah kepada Mu'adz gara-gara terlalu panjang. Kalau panjang yang normal sebagaimana dilakukan oleh Nabi, demikian juga Ibnu Qayyim tadi, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala.